Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya, untuk yang baru mampir, kenalin ya, aku seorang ibu rumah tangga. Di channel ini aku bahas mengenai semua kegiatan ibu rumah tangga dan budgeting. Oke, sesuai judul ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku mau sharing tentang kegiatanku di pagi hari yang sangat produktif. Nah, seperti di video ya, itu pagi hari setelah aku sholat subuh dan lain-lain, itu aku lanjut ke warung untuk nyapu halaman. Kebetulan suami aku itu lagi sakit, jadi aku pagi-pagi udah bantu-bantu di warung kayak gini. Nah, setelah kelar di warung, setelah beres semuanya, ini aku lanjut ke rumah buat beresin dulu tempat tidur. Ini suamiku tak terlihat karena dia lagi di ruang tengah kayak gitu. Jangan pada salpok sama sarung bantal aku yang warna-warni dan tembok aku yang sangat kotor itu, karena hobi anakku itu emang benar-benar kayak yang semua dicoretin, padahal udah aku sediain kayak buku kayak gitu ya, buku gambar terus buku mewarnai, tetap aja tempat ternyaman buat dia coret-coret itu di tembok. Aku juga nggak ngerti, tapi ya udahlah, biarin aja dia bereksplor sesuka dia, yang penting masih dalam batas normal. Dan aku pun udah coba ingetin, udah coba dibilangin, udah, cuman ya udah, semaunya dia dulu aja gitu, nanti juga ada waktunya dia mengerti gitu. Nah, setelah kelar tadi beresin tempat tidur, ini aku lanjut untuk buka hordeng, yaitu tuh sekitar jam 6 pagi gitu. Nah, setelah itu lanjut lagi, aku ini mau keluarin dulu motornya ya, karena di sini tuh aku mau beres-beresin dulu semuanya. Sebelum jemur pakaian, ini aku mau kayak ngepel, terus nyapu dan lain-lain. Nah, ini tuh di sini masih pada sepi ya kalau jam-jam segini, karena emang di sini tuh tidurnya pada malam kayak gitu teman-teman. Jadi jam 1, jam 2 itu baru pada tidur, termasuk anakku, dan anakku itu termasuk yang paling cepet, sekitar jam 11 udah tidur. Nah, ini dia lanjut disapu, karena bekas motor ini tuh banyak banget kayak tanah-tanah kayak gitu ya teman-teman. Untuk dalamnya itu udah aku sapuin dulu tadi gitu. Nah, ini setelah kelar nyapu di dalam kayak gini, ini aku lanjut lagi untuk nyapu di luar ya teman-teman. Di luar tuh lagi bener-bener kotor banget, karena di depan itu lagi ada perbaikan jalan ya. Jadi mau gak mau, meskipun nih pagi udah diberesin, udah disapuin, diepel segala macem, itu 2 jam kemudian pasti kotor lagi. Gitu aja terus tiap hari. Nah, ini sampai bawah-bawahnya aku sapuin semua, pokoknya komplit dari A sampai Z gitu aku sapuin. Nah, itu dia anakku udah bangun, dan hobi dia tuh kayak nongkrong kayak gitu loh teman-teman. Ada juga nggak sih yang samaan punya anak yang hobinya tuh di luar kayak gitu? Nah, terus lanjut lagi, ini tuh ceritanya suamiku mau ke pasar ya. Aku udah bilangin berkali-kali suruh istirahat dulu, tapi tetap dia nggak mau, katanya udah ngerasa enakan, tapi nyatanya tumbang lagi gitu. Ya udahlah, gimana ya, kita mah udah bilangin gitu. Dan ini si Ucil katanya pengen ikut ke pasar, jadi aku lagi siapin beresin dia dulu, mandiin dan lain-lain buat ikut ke pasar. Tapi tenang juga sih kalau dia ikut ke pasar, jadinya aku bebenah tuh kayak tenang gitu loh, maksudnya enggak ada yang ganggu gitu. Kalau dia ada di rumah pasti pengen bantuin lah segala macem gitu, jadi semakin lama mau dilarang pun kasihan gitu ya, dia nggak ada temen gitu kalau bukan sama emaknya.
Nah itu dia udah ke pasar anakku dan suami aku. Nah ini dia aku lanjut buat ngepel. Tadi kan udah nyapu dan lain-lain, sekarang aku lanjut ngepel nih. Ini di area sini aku skip aja ya yang di area kamar dan lain-lainnya. Jadi ini tuh lanjut ngepel di ruangan, di semua ruangan. Dah kelar nih sampai ke sini. Pokoknya capek sih ya, cuman ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Tetap disyukurin dan dinikmati, dijalani dan ikhlasnya. Semoga jadi tabungan kita buat di akhirat nanti. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah ini lanjut nih sampai luar aku pel semuanya. Setelah kelar semuanya ngepel nih, aku siramin tuh si airnya biar enggak ngebul kayak gitu. Nah di sini tuh kebetulan lagi nggak ada air, teman-teman. Tuh lihat kan, tetangga aku itu habis mandi dari tetangga yang sampingnya. Itu pun aku tak kemarin sampai nyuci di kali kayak gitu, teman-teman. Itu sepanjang sejarah hidup aku nyuci di kali. Ya Allah, pengalaman banget ya. Ternyata begini nggak enak banget gitu, nggak ada air kayak gini. Di tempat teman-teman udah ada hujan belum? Kalau di sini sama sekali dari awal bulan Agustus itu nggak ada hujan sama sekali. Nah ini lanjut lagi aku nyuci ya. Kalian bisa lihat ini cucian 3 hari sebanyak ini. Aku pun kayak pusing kayak gitu ya teman-teman, karena nggak ngerti lagi nih sama pakaian, nggak ada habisnya gitu. Tapi kalau dipikirin terus itu bikin pusing bikin tambah pusing. Ya udahlah, mending kita jalanin aja, syukuri dan nikmati gitu. Yang penting kita terus sehat ya teman-teman. Kita sebagai ibu-ibu kayaknya nggak pernah sakit ya. Ada yang sama nggak kayaknya kayak gitu loh. Mungkin ya Allah kasih kelebihan ya buat ibu-ibu gitu, biar pada sehat terus, bisa menjalani aktivitas sehari-hari dan melayani suami, tentunya menjaga anak juga. Coba kalau misalkan kita sakit, siapa yang akan menjaga anak kita ya kan? Siapa yang akan mengurus rumah tangga gitu. Tapi walaupun sakit, kayaknya ibu-ibu nggak gimana ya, nggak tumbang gitu. Soalnya semenjak maksudnya yang aku alami gitu, semenjak punya anak, ketika sakit tuh ya nggak pernah kayak gimana ya, maksudnya ya udah kerja aja gitu, tetap ngelayanin suami, tetap masak, menjalani aktivitas sehari-hari gitu. Nah ini lanjut lagi, setelah kelar aku jemur pakaian, ini aku ke warung. Nah jangan salpok ya sama kita yang lagi pada ketawa-ketawa. Jadi ceritanya tuh si yang beli itu kebetulan tetangga aku ya. Dia tuh nanya, katanya itu lagi di video ya. Jujur aja sih aku belum pede gitu ya, masih malu-malu untuk video di luar. Jadi aku kebanyakan tuh kayak video itu di dalam semua gitu. Kalaupun di luar itu aku ngambilnya dari dalam, dari kamar gitu. Nah ini aku lagi sarapan dulu ya teman-teman. Oh iya, kalian tim sarapan berat apa enggak? Kalau aku sih sarapannya yang ringan-ringan aja kayak gini, kayak minum teh hangat gitu sama kue kalau ada. Nah soalnya pernah tuh kayak makanan berat, contohnya nasi uduk atau bubur ayam, itu aku nggak bisa gitu, nggak masuk. Jadi kayak gimana ya, mules gitu, langsung mules gitu habis diisi tuh. Nah ini lanjut lagi setelah aku ngisi perut dan lain-lain, ini aku lanjut masak ya. Dan hari ini tuh aku mau masak teri pepes, teri dan tahu, terus pakai telur. Ini aku mau nyoba pepes pakai racik kayak gini ya, coba gimana nanti rasanya enak apa enggak gitu. Dan ini
Pertama aku halusin dulu si tahunya ya sampai hancur. Nah setelah halus aku masukin tuh si teri, kemudian aku aduk kayak gitu ya. Oh iya, jangan pada salpok ya sama suaraku, ternyata ini kayaknya ketularan, agak-agak ketularan juga ya, tapi semoga masih kuat sampai sembuh lagi gitu. Aduh ya Allah, emang ini cuaca lagi nggak baik-baik aja di Jakarta ini, di Jabodetabek ini. Kebetulan aku tinggal di Tangerang ya. Ya lanjut lagi ke video. Ini aku masukin tuh si telur sama raciknya. Itu yang aku nggak masukin semua ya raciknya, jadi cuman kayak ngira-ngira aja gitu semaunya aku. Terus ini diaduk sampai rata. Aku juga pakai bumbu tambahan, garam, pecin, terus lada bubuk, sama kasih gula dikit biar lebih sedap gitu. Nah ini aku langsung aduk lagi, terus aku kasih bawang daun biar lebih wangi aja gitu ya. Kalau pakai bawang daun kan identik kalau pepes itu pakai bawang daun. Nah terus aku siapin juga salam dan serehnya. Setelah teraduk merata, ini aku bungkus pakai daun pisang ya. Kebetulan ini daun pisangnya nggak ada yang besar gitu di depan, jadi ya udahlah. Sebenarnya ada, cuman di atas gitu. Aku nggak nyampe dan suamiku lagi sakit, ya udahlah seadanya aja aku ngambil yang di bawah itu. Nah ini aku bungkusnya seperti ini ya teman-teman. Jadi di dalam bungkusannya itu aku kasih salam 1 sama serai 1 gitu. Nah ini lanjut lagi aku kukus. Aku nggak punya kukusan elektrik kayak gitu ya, jadi ya udahlah seadanya aja aku kukus di tempat yang kayak gini. Tapi ini juga enak kok dan mateng. Memang ibu-ibu nggak ada habisnya ya teman-teman. Ini lanjut lagi sambil nunggu ngukus. Ini aku langsung nyetrika ya, karena ini setrikaan kurang lebih 2 minggu deh kalau nggak salah. 2 minggu aku nggak nyetrika ya, karena itu pertama adikku yang sakit ya selama seminggu kalau nggak salah, terus ditambah anakku sakit gitu. Jadi nyetrika tuh kayak berapa biji doang gitu. Nah ntar simpen lagi. Terus ditambah lagi sekarang suamiku sakit. Ya Allah, mohon doanya ya teman-teman semuanya, semoga disembuhkan. Nah ini lanjut aku nyetrika kayak kerudung-kerudung gitu, dan itu jangan salpok ya teman-teman. Di belakang di belakang aku itu cucian yang hari ini, dan di luar masih ada jemuran yang belum kelar, masih banyak lagi, dan amazing banget untuk cucian hari ini. Aduh, Masya Allah, tetap bersyukur, tetap semangat, dan semoga kita sehat selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena kalau tumbang sampai tumbang banget itu nggak ngerti deh, apalagi aku tinggal di perantauan gitu, nggak ada ibu, nggak ada mertua, nggak ada saudara dan lain-lain gitu. Jadi bener-bener apa-apa tuh sendirian gitu. Nah ini ternyata si pepesnya itu udah mateng, dan aku langsung panggil anakku buat makan. Bisa aja ya ibu-ibu ya, sambil nyetrika, sambil nyuapin gitu. Kadang aku makan juga gitu. Aku kalau nyuapin sambil makan juga gitu. Ya inilah penyebabnya kenapa ibu-ibu jadi suka sering lupa. Katanya kalau sering ngerjain sesuatu dalam berbarengan itu bisa ngepek ke ingatan kita. Katanya sih begitu ya, sesuai yang aku baca gitu. Nah ini akhirnya udah di penghujung video ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan ada kata-kata yang menyinggung teman-teman ya, karena pada hakikatnya aku juga manusia biasa yang tak luput dari salah, hilaf, dan dosa gitu. Semoga setiap video yang aku share bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya ya. Ambil yang baik-baiknya dan tinggalkan yang tidak baiknya. Oke, sekian ya teman-teman.
tetap sehat-sehat ya ibu-ibu, semangat dan jalani aktivitas dengan ikhlas dan lillah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.